Nah, ini kita lihat dulu yang sistem endokrin. Ini yang pertama, ini adalah kelenjar hipofisis ya. Ini adalah kelenjar hipofisis. Jadi kalau kita lihat ya, ini perbesaran kecil. Jadi kamu harus lihat dulu perbesaran 40 kali ya. Jadi 4 kali objektifnya, 10 kali okulernya ya. Jadi yang ini adalah daerah adenohipofisisnya ya, yang luas itu ya. Kapsulnya ada di pinggir sini. Yang ini adalah daerah adenohipofisis. Ini bagian pars distalisnya. Jadi ini adalah pars distalis dari adenohipofisis yang besar ini, yang luas ini. Kemudian kalau kita geser ya, ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, daerah yang ini dengan ini kan bentuknya berbeda ya. Nah, ini adalah ya pars nervosa dari neurohipofisis yang ini. Ya. Nah, yang berada di antara pars distalis dengan pars nervosa itu adalah pars intermediate. Pars intermediate dari adenohipofisis ya. Nah, pars intermediate dan pars nervosa ini kita sebut dengan lobus posterior, ya kan? Sedangkan yang pars distalisnya ya, yang besar ini kita sebut dengan lobus anterior, ya. Nah, sekarang kita perbesar ya. Kemarin apa karakteristik dari pars distalis adenohipofisis? Karakteristiknya apa? Dia terdiri dari sel-sel endokrin yang afinitasnya berbeda terhadap pewarnaan. Jadi ada sel yang menyerap pewarnaan asam, ada sel yang menyerap pewarnaan basa. Kemudian di situ akan banyak sekali pembuluh-pembuluh darah ya yang berasal dari plexus sekunder kalau di pars distalis ya. Jadi ini kan banyak sekali ya pembuluh-pembuluh darah ya. Nah, yang berasal dari plexus sekunder. Nah, ini adalah sel-sel endokrinnya. Nanti kita lihat ya. Kalau dengan ini sudah perbesaran 100 kali itu belum terlihat jelas ya mana yang si sel basofilik ataupun sel asidofilik ya. Nah, ini kalau setelah kita perbesar ya. Nah, kalau setelah kita perbesar ya, ini lebih jelas ya, terlihat ya. Nah, kalau yang ini adalah apa? Pembuluh-pembuluh darahnya ya, sinusoid-sinusoidnya ya. Sedangkan ini adalah sel-sel endokrin. Nah, yang seperti ini, yang sitoplasmanya lebih apa ya ini ya? Lebih merah ya, lebih orange ya. Yang ini adalah sel asidofilik yang ini ya. Nah, sedangkan yang sitoplasmanya lebih keunguan seperti ini ya, seperti ini lebih keunguan, kelihatan ya seperti ini. Jadi sitoplasmanya itu lebih keunguan, itu adalah sel basofilik ya. Nah, nanti akan ada area-area yang dia itu cenderung lebih banyak basofilik, ada area-area yang dia cenderung lebih banyak asidofilik. Nah, kalau ini kelihatan ya, ini sitoplasmanya kan pucat ya. Nah, ini adalah sel kromofob ya, yang dia hampir tidak menyerap pewarnaan ya. Jadi sitoplasmanya pucat ya. Nah, ini yang ini ya. Nah, di antara sel-sel endokrin ini sebenarnya ini ada jaringan ikat retikuler ya, tetapi karena sel endokrin ini sangat rapat sekali ya, padat ya, sehingga tidak terlalu jelas sel retikulernya. Jadi yang seperti ini ya, yang keunguan ini adalah basofilik ya. Sedangkan kalau dia orange seperti ini adalah asidofilik ya. Sedangkan kalau nggak ada warnanya seperti ini adalah kromofob ya. Kalau basofilik dan asidofilik itu adalah kromofil ya kita nyebutnya. Kalau kita geser lagi ya, yang ini adalah yang pars intermediate tadi ya. Nah, ini kecilkan dulu
Jadi kalau kamu pengen melihat pars intermediate, kamu kecilkan dulu, kamu cari dulu wilayahnya. Oh, ini pars intermediate. Ini kan pars nervosa, ya kan? Yang ini pars distalis, yang ini. Berarti yang antara pars nervosa dengan pars distalis adalah pars intermediate. Jadi pars intermediate itu yang ini, ya. Nah, coba kalau di preparat kita pada pars intermediate ini tidak ada kistanya ya, yang kista dari Radke itu ya. Nah, itu tidak ada terlihat di preparat ya. Nah, jadi ini adalah daerah pars intermediate yang mana sel-selnya itu dia menghasilkan apa kemarin? Dia menghasilkan prohormon POMC, tapi POMC-nya cuma dipecah menjadi, kalau yang di sini, kalau yang di pars distalis itu kan salah satu sel basofiliknya kan kortikotrop ya. Kortikotrop itu kan nanti dia menghasilkan prohormon POMC. Nah, prohormon POMC-nya itu kan nanti akan dipecah menjadi ACTH, MSH, beta LPH, ya kan? Nah, tapi kalau yang di pars intermediate ya, itu sel-selnya nanti juga menghasilkan POMC, tapi POMC-nya hanya dipecah untuk membentuk MSH saja, ya. Oke. Nah, di sebelah pars distalis ya, ini pars distalis, pars intermediate ini adalah pars nervosa, ya. Nah, jadi kalau pars nervosa itu seperti ini ya. Ini ya, yang seperti serabut-serabut, ini sebenarnya adalah akson, ya. Jadi ini adalah akson-akson. Ini kan kayak banyak serat-serat ya, ini yang pink-pink ini. Nah, ini adalah akson ya. Ini adalah pembuluh-pembuluh darah ya yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ini lihat nggak yang kecil-kecil ini adalah pituitid ya. Nah, pituitid yang fungsinya itu untuk memberi dukungan ya dan nutrisi di daerah pars nervosa ini. Nah, kemudian karakteristik dari pars nervosa, di pars nervosa ini kan tidak ada dihasilkan hormon. Hormonnya kan dihasilkan di hipotalamus. Nanti dari hipotalamus akan dibawa melalui akson ke pars nervosa. Karena itu di pars nervosa itu akan banyak juluran-juluran akson, ya kan, serabut-serabut akson. Nanti di ujungnya, di ujung distal dari akson itu, si hormon ini akan disimpan sehingga nanti ujung dari akson itu akan berdilatasi membentuk struktur yang kita sebut dengan hearing bodies. Nah, hearing bodies itu yang seperti ini. Nih, yang seperti ini ya. Nah, bedakan dengan pituitid. Kalau pituitid yang seperti ini. Ya. Jelas ya? Nah, kalau yang seperti ini ya, ini adalah hearing bodies ya. Jadi disinilah si hormon oksitosin, ADH itu disimpan, ya. Tapi kalau yang ini, yang kecil-kecil, yang warnanya lebih gelap ya, ini adalah pituitid. Tapi kalau yang seperti ini ya, yang lebih besar strukturnya, ini adalah hearing bodies ya. Jadi dia adalah bagian akson yang berdilatasi. Kenapa bagian aksonnya berdilatasi? Karena di situ disimpan hormon, ya. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ini preparat endokrin yang kedua ya. Nah, preparat endokrin yang kedua, ini adalah kelenjar tiroid. Dari mana kita tahu ini adalah kelenjar tiroid? Karakteristik dari kelenjar tiroid, dia terdiri atas folikel-folikel yang sangat banyak ya, dengan ukuran yang bervariasi. Biasanya folikel yang kecil itu jumlahnya lebih banyak daripada yang besar. Jadi kalau kita lihat ini kan yang kecil-kecil jauh lebih banyak ya daripada folikel-folikel yang besar ya. Jadi kelenjar tiroid itu dia dilapisi oleh kapsul jaringan ikat, ini kapsulnya. Kemudian dari kapsul ini dia akan berlanjut membentuk septa yang ini. Nah, septa ini nanti akan membagi yang si kelenjar tiroid ini atas yang lobulusnya ya. Ini satu lobulus, yang ini satu lobulus ya. Nanti pada septa ini nah ini folikel-folikelnya ya. Nah ini adalah kapsul jaringan ikatnya ya.
Kemudian nanti dari kapsul ini dia akan berjalan ya, membentuk septa ya ini. Nanti pada septa ini akan banyak pembuluh-pembuluh darah lewat ya. Kemudian ada jaringan-jaringan ikat juga ya, jaringan ikat retikuler ya. Nanti septa inilah yang membagi si lobus dari kelenjar tiroid ini atas lobulus-lobulus. Nah, kemudian yang harus diamati lagi adalah folikel dari kelenjar tiroid ya. Nah, jadi ini ya, ini adalah satu folikel ya kan. Nah, folikel itu dikelilingi oleh sel folikular ya, atau kita sebut juga dengan tirosit yang ini ya, yang bentuknya itu bisa bervariasi, bisa mulai dari squamous sampai kuboid ya, ataupun sampai kolumnar rendah ya, tergantung dari aktivitas kelenjarnya. Kalau ini kan kita lihat ini kuboid ya, berarti kelenjarnya aktif nih dalam memproduksi hormon tiroid ya. Ini adalah sel folikular. Kemudian ini adalah lumennya. Di lumen ini ada nih yang warnanya merah ini ya. Ini adalah koloid ya. Nah, gelatinous acidophilic koloid yang mana dia mengandung apa? Glikoprotein tiroglobulin ya, bahan baku untuk membuat hormon tiroid yang ada di sini di lumennya. Yang ini adalah sel folikular atau sel tirosit ya, yang menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4. Nah, kemudian selain dari sel folikular, kemarin ada sel apa lagi? Ada sel apa lagi? C-sel ya. Ada lagi yang namanya C-sel atau sel parafolikular. Nah, sel parafolikular itu bisa kita temukan di antara folikel dan ukurannya lebih besar dari sel folikular. Contohnya yang mana? Yang ini. Ya, ini adalah sel squamous makin aktif atau makin kolomnar makin aktif? Kolomnar berarti nggak aktif? Ada kolomnar. Kolomnar ya kalau kolomnar rendah. Kalau kolomnar rendah. Makanya aku lupa itu makin kolomnar dia makin aktif atau makin squamous makin aktif? Harusnya makin kolomnar kan? Soalnya squamous aktif kan? Ini ya, jadi dia itu bisa ditemukan berkelompok di antara folikel. Contohnya yang ini, ya, C-sel atau sel parafolikular, atau yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, jadi dia bisa ditemukan di antara folikel ya. Nah, dia ini menghasilkan hormon kalsitonin ya, yang C-sel ini. Atau dia bisa juga selain ditemukan di antara folikel, dia itu bisa juga nanti kita temukan nyisip ya di antara sel folikular ya. Nah, ini juga adalah C-sel ya, yang ini ya. Nah, ini terus ya, ini ukurannya lebih besar ya daripada sel folikular ya. Nah, atau yang ini ya. Nah, ini adalah C-sel ya, atau sel parafolikular ya. Nah, kemudian di antara folikel ini ada jaringan-jaringan ikat retikuler ya. Ini ya. Ini kan nampak ada kayak serat-serat ya.
ini adalah jaringan ikat retikuler ya. Nah, kalau ini juga adalah sisal ya, yang ini. Ini kan ada folikel ya, kecil ya. Ya, ini folikelnya kecil ya. Ini lumennya ya, yang bersisi koloid. Ini adalah sisal yang dia berada di antara sel folikuler. Kan sel folikulernya yang ini nih, mengelilingi ya. Nah, ini adalah sisal. Jadi dia berada di antara si sel folikulernya ya. Sedangkan yang ini, yang sebelahnya, ini juga si sel tapi yang berada di antara folikel. Ya, jadi posisinya itu bisa dua. Sedangkan yang ini adalah pembuluh darah ya. Ini adalah pembuluh darah, biasanya adalah kapiler fenestrasi yang ini ya. Jadi kalau nanti si sel tirositnya menghasilkan hormon tiroid, dia akan masuk ke pori-pori pada kapiler fenestrasi ini ya. Nah, jadi itu nanti yang dilihat pada kelenjar tiroid ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal ya. Nah, jadi kalau kelenjar adrenal atau suprarenal ya, ini adalah kapsulnya ya, kapsul jaringan ikatnya ya. Kemudian dia terdiri atas daerah korteks dan medula. Korteksnya gini, yang luas ini ya, dari bawah kapsul sampai ke sini. Ini adalah daerah korteks. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah daerah medula ya. Kemudian daerah korteksnya dibagi lagi atas 3 zona. Yang pertama zona glomerulosa yang ini, yang warnanya lebih ungu pekat ini. Ini adalah zona glomerulosa ya. Kemudian di bawah zona glomerulosa yang luas ini adalah zona fasciculata ya. Sedangkan yang berbatasan dengan medula yang ini ya, yang dia lebih berkelompok selnya ya, ini adalah zona reticularis ya. Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Ini kapsulnya ya, terlihat dengan jelas ya, kapsul jaringan ikatnya. Nah, yang tepat berada di bawah kapsul itu adalah zona glomerulosa ya. Nah, kalau zona glomerulosa ya, nah ini. Nah, ini adalah kapsul jaringan ikatnya, ini adalah zona glomerulosa. Nah, kalau kita bandingkan zona glomerulosa dengan fasciculata yang ada di bawahnya, ini dia ukuran selnya lebih kecil ya di zona glomerulosa ini. Kemudian selnya itu tersusun dalam korda yang melengkung atau melingkar seperti ini ya. Nah, ini dia melingkar ya. Nah, kemudian di antara sel-sel
Sel-sel dari zona glomerulosa ini ada septa jaringan ikat yang ini ya. Nah ini adalah septanya. Tapi septanya ini sempit ya, karena sel-selnya rapat ya. Ini adalah septanya. Nanti di sini ada kapiler ya. Nah ini ya, ini adalah septa. Ya ini adalah septa. Nah terus ke bawah ya. Jadi kalau zona glomerulosa ini cuma 15% dari seluruh korteks ya. Nah, di bawahnya ini adalah zona fasciculata ya. Nah, kalau zona glomerulosa tadi dia menghasilkan hormon apa? Sel-sel endokrinnya. Ya kan kalau pada korteks adrenal semuanya menghasilkan hormon steroid, tapi jenisnya berbeda-beda. Kalau di zona glomerulosa dia menghasilkan steroid jenis terutama apa? Mineralokortikoid kalau yang di glomerulosa terutama adalah aldosteron ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah zona fasciculata yang paling luas. Kalau zona fasciculata ini sel-selnya lebih besar ya. Kemudian dia tersusun dalam korda memanjang kayak gini ya. Jadi kayak kolom-kolom gitu ya. Nah, ini adalah septanya ya, yang ini adalah septa ya. Nah, ini adalah septa, tapi memang karena dia sangat rapat, daerah septanya itu sangat sempit ya. Nah, ini ya. Nah, kalau sel-sel endokrin di zona fasciculata ini, dia menghasilkan hormon mineralokortikoid tapi glomerulosa. Berarti ini menghasilkan hormon glukokortikoid ya. Nah, ini di sini ada kapiler ya. Di sini ya, di antara si sel-sel endokrinnya ya. Jadi pada septa-septa ini tetap lewat sebenarnya pembuluh-pembuluh darah nih seperti ini ya. Nah, cuma memang dia arealnya sempit ya. Dan sel-selnya itu lebih besar tersusunnya dalam korda memanjang ya. Nah, zona fasciculata ini yang paling luas ya. Bisa sampai 70% dari korteks adrenal ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah zona retikularis. Kalau zona retikularis ini sel-selnya tersusunnya lebih irregular ya, acak ya. Ini. Nah, di sini sel-sel endokrinnya nanti akan menghasilkan hormon weak androgen ya, yang ini. Nah, kemudian ke bawahnya lagi ya. Ini kan zona retikularis ya, yang berbatasan dengan zona retikularis adalah medula ya, medula adrenal. Nah, medula adrenal yang ini. Nah, kalau di medula adrenal ya, dia kan sebenarnya sel-sel endokrinnya adalah modifikasi neuron ya. Jadi dia modifikasi neuron yang tidak punya akson, tidak punya dendrit ya. Kita sebut dengan sel apa? Sel apa nama sel endokrinnya di medula adrenal? Sel kromafin ya. Nah, sel kromafin ini nanti akan menghasilkan hormon katekolamin. Nah, hormon katekolamin ini jenisnya ada dua. Ada adrenalin atau epinefrin nama lainnya, dan noradrenalin atau norepinefrin ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini adalah sel-sel kromafinnya yang dia sebenarnya adalah modifikasi dari neuron ya. Nah, tapi dia tidak punya akson dan tidak punya dendrit ya. Nah, itu. Ini ada jaringan-jaringan ikatnya ya di sekitar sel-sel tersebut ya. Jaringan-jaringan ikat retikularnya. Oke, itu saja ya untuk yang sistem endokrin. Kemudian
Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi wanita ya. Yang pertama itu ovarium ya. Nah, jadi ovarium dia dilapisi oleh apa ini? Epitel germinal yang bentuknya adalah selapis kuboid rendah ya, yang ini ya. Nanti di bawah epitel germinal di sini ini ada jaringan ikat ya, jaringan ikat padat ya, yang kita sebut dengan tunika albuginea ya. Nah, kemudian di bawah daerah tunika albuginea ini ya ada daerah yang sangat seluler. Di sini banyak folikel-folikel ovarium, ini macam-macam bentuknya ya. Ini adalah daerah korteks dari ovarium ya. Nah, sedangkan nanti daerah yang lebih banyak pembuluh-pembuluh darahnya ya, itu adalah daerah medula ya. Jadi yang epitel germinal itu yang di sini ya. Jadi dia bentuknya itu kuboid rendah ya. Jadi nggak terlalu bulat ya. Tapi ini nggak terlalu utuh juga ininya. Nah ini ya pinggirnya ini dia kan cuma selapis ya. Jadi dia tidak bulat dan tidak benar-benar gepeng juga. Makanya dikatakan dia kuboid rendah ya. Nah kemudian di bawah si epitel ini adalah jaringan ikat ya. Jaringan ikat padat ya yang kita sebut dengan tunika albuginea ya, yang di bawah epitel. Nah, kemudian di daerah korteks nanti akan kita temukan ada banyak folikel-folikel ovarium. Nah, folikel-folikel ovarium ini kan kemarin ada macam-macam ya, mulai dari folikel primordial. Kalau folikel primordial itu bagaimana karakteristiknya? Folikel primordial itu yang seperti ini ya. Nah, kemarin folikel primordial itu dia terdiri atas oosit ya. Oositnya adalah oosit primer yang ini ya. Kelihatan ya oositnya? Yang dia dilapisi oleh satu lapis sel folikel yang berbentuk squamous ya. Nah ini adalah sel folikelnya nih. Nah ini adalah folikel primordial. Ini juga adalah folikel primordial. Ini adalah oositnya. Ya, ini adalah oositnya ya. Nah ini adalah sel folikelnya. Terus pertanyaannya kenapa nggak kelihatan nukleusnya? Ya. Oosit folikel primordial itu kan bentuk bangunannya 3 dimensi sebenarnya, ya kan? Sedangkan kan preparat ini 2 dimensi. Nah, kalau kayak bola ya, kita motongnya agak di atas, sedangkan nukleus itu di tengah, nukleusnya jadi nggak dapet, ya. Nah gitu. Tapi kalau kita motongnya pas di tengah, pas yang ada nukleus, oositnya kelihatan, nukleusnya kelihatan. Jadi nanti akan kamu lihat itu ada oosit tapi nggak kelihatan nukleusnya seperti ini ya. Nah ini juga adalah folikel primordial nih sebetulnya nih, yang di bawahnya ini nih ya, tapi ini nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu jelas. Nah yang ini yang jelas. Nah kemudian kita cari lagi nih folikel yang lain. Nah ini nih folikel primordial yang kelihatan nukleusnya ya. Ini kan oositnya yang besar ini ya. Nah, nukleusnya yang ini ya. Yang ini ya. Nah, ini nukleusnya ya, di dalamnya ada kromosomnya ya kan. Nah, ini yang di pinggir-pinggirnya yang gepeng ini adalah sel folikelnya berbentuk squamous lapis. Berarti ini adalah folikel primordial ya.
juga ada banyak sekali folikel primordial nih. Ya kan? Ya. Karena kan di ovarium itu ada banyak stok folikel primordial kan, yang nanti dia akan mengalami proses pematangan ya. Nah, ini. Oke, kalau ini apa nih kira-kira yang ini? Kalau ini kan primordial ya. Ini primordial, ini adalah primer ya. Yang ini yang unilaminar ya. Nah, ini kan masih satu lapis ya. Jadi ini adalah oositnya. Jadi oositnya bertambah besar ya. Kalau di primordial ini oositnya paling diameternya cuma 25 mikron, kalau ini sudah bisa sampai 100 sampai 150 mikron. Jadi oositnya bertambah besar. Kemudian sel folikelnya ya, itu berubah bentuknya menjadi kuboid ya. Jadi kalau primer unilaminar itu dia kuboid selapis ya. Kemudian sudah mulai terbentuk lapisan apa? TK interna ya, yang ini. Ya. Ini adalah lapisan TK interna ya. Nah, kemudian yang jaringan ikat di sekitarnya ini adalah TK eksterna. Kalau di sini zona pelusidanya belum terlalu jelas terlihat ya di primer yang unilaminar ini ya. Jadi kalau satu lapis dia adalah unilaminar, dan di sini belum ada apa? Belum ada antrum ya, belum ada yang kantong-kantong berisi cairan. Jadi ini masih folikel primer. Yang ini juga primer unilaminar ya, yang ini ya. Walaupun ukurannya lebih kecil dari yang tadi, tapi ini sel folikelnya sudah berubah menjadi kuboid ya. Jadi ini masuk ke ini juga primer unilaminar yang ini. Ya. Di sini nggak terlihat ya yang multilaminar ya, langsung adanya folikel sekunder ya. Nah, kalau folikel sekunder dia di mana kemarin? Jadi kalau folikel sekunder ya, dia kan sel-sel folikelnya itu sudah mulai banyak ya. Nah, kemudian dia sudah mulai terbentuk ruang-ruang ya, yang kita sebut dengan antrum ya. Ini ya, ini adalah folikel sekunder ya. Jadi dia sel-selnya sudah berubah menjadi sel-sel granulosa ya. Nah, kemudian dia akan terbentuk ruang-ruang yang berisi cairan ya. Nah ini, jadi ada ruang-ruang yang berisi cairan yang kita sebut dengan liquor foliculi ya. Jadi ini ada antrum-antrum ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, ini sudah masuk ke folikel sekunder kalau yang ini ya. Jadi dia sudah mulai terbentuk antrum-antrum ya. Jadi biasanya pada folikel sekunder antrumnya itu ada beberapa. Jadi ada yang masih kecil-kecil, ada yang sudah mulai agak besar. Nanti pas waktu di folikel de Graaff antrum ini akan bersatu. Jadi dia membentuk antrum tunggal yang besar gitu ya.
Nah, kemudian sel-sel folikelnya ini itu dia sudah berubah nama, kan kita sebut dengan sel granulosa, ya kan? Nah, sedangkan yang ini yang di luar dari si sel-sel granulosa ini adalah sel-sel TK interna ya, yang lebih di luar lagi, yang bentuk selnya lebih gepeng seperti sel fibroblast yang ini adalah TK eksterna ya. TK interna inilah nanti yang menghasilkan apa? Androstenedion. Nanti androstenedionnya akan masuk ke sitoplasma sel granulosa, diubah oleh sel granulosa menjadi estrogen ya. Nah itu. Nah pada si sel-sel granulosa inilah terdapat nanti reseptor dari FSH ya, hormon follicle stimulating hormone ya. Nah ini sebenarnya juga adalah follicle sekunder, tapi ininya nggak kebawa oositnya ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, jadi kalau kayak bola kepotongnya di atas ya, sedangkan si oositnya itu di tengah, jadi dia nggak kebawa oositnya ya waktu dipotong ya, waktu dibuat preparat, karena motongnya itu terlalu ke atas ya. Nah kalau ini apa kira-kira? Ini kalau kita lihat ya, ini masih masih sekunder ya, tetapi dia ini udah menuju ke the graft ya. Ya, folikelnya. Ya. Jadi kan kalau follicle the graft ya, follicle the graft itu kan dia ini adalah oositnya. Kemudian akan ada satu lapis dari sel granulosa yang mengelilingi oosit yang kita sebut dengan corona radiata, ya kan? Nah, kemudian nanti kan akan ada sel-sel granulosa yang dia menjorok ke dalam antrum, biasanya di sini ya kan, yang kita sebut dengan cumulus oophorus, ya kan? Nah, yang ini adalah sel-sel granulosanya, yang di sini sel TK interna, di lapisan lebih luar ini adalah TK eksterna. Ya, cuma ini si sel-sel granulosanya itu belum terorganisir dengan baik ya. Nah, ini nanti lama-lama ini akan penuh nih dengan sel-sel granulosa ya. Ini kan kalau di sini ini masih ada antrumnya ya. Jadi sel-sel granulosanya belum benar-benar terorganisir di sini ya. Oke, ini selanjutnya ini adalah tuba uterina ya. Jadi karakteristik dari tuba uterina itu dia pada mukosanya dia berlipat-lipat ya. Jadi ada lipatan longitudinal ya. Nah, kalau kita lihat ini kan lipatannya sangat kompleks ya. Nah, jadi ini kemungkinan posisinya ini adalah di ampula ya. Di ampula tuba uterina ya. Nah, ini kan dia sangat kompleks ya, berliku-liku ya mukosanya. Nah, kita lihat kalau mukosa dia kan terdiri atas epitel dan lamina propria ya. Nah, epitelnya yang ini adalah epitelnya, yang di bawahnya ini adalah lamina proprianya. Kemudian nanti dia ada lapisan ototnya ya, lapisan ototnya yang di bawah sini ya. Nah, ini adalah lapisan ototnya ya dari tuba uterina. Nah, kemudian pada mukosanya ini epitelnya apa kemarin? Nah, epitelnya adalah kolumnar selapis ya kan. Nah, epitel kolumnar selapisnya itu ada yang bersilia. Ini contohnya, ini bersilia ya. Nanti akan ada yang tidak bersilia. Kalau ini bersilia semua, ya? Enggak. Karena dia ada ini, ada rambut.
Jadi kan semakin mendekati uterus, tuba uterina itu lipatan longitudinalnya akan semakin sederhana ya. Tetapi ya kalau semakin mendekati uterus itu juga sel-sel kolumnarnya itu akan yang bersilia itu akan berkurang. Jadi kalau di ampula itu akan lebih banyak, di ampula dan infundibulum itu akan lebih banyak sel-sel kolumnarnya yang bersilia dibandingkan yang tidak bersilia. Karena kan dia perlu nanti untuk menggerakkan oosit ya kan, silia-silianya itu. Nah ini kalau kita lihat ya, ini masih sel-sel yang bersilia ya, ini banyak ya sel-sel yang bersilia. Nah tapi kalau yang ini selnya tidak bersilia, ini yang ini ya, ini selnya tidak bersilia ya, yang pack cell itu ya. Kemudian kalau ini masih selnya bersilia, yang ini tidak bersilia, yang ini ya, kalau ini selnya bersilia. Jadi memang sel yang tidak bersilia itu dia ada di antara sel-sel yang bersilia. Tapi kalau di daerah ampula dan infundibulum ini memang lebih banyak sel yang bersilia ya. Nah, yang ini adalah lamina proprianya yang diisi oleh jaringan ikat ya. Satu lipatan itu lipatan longitudinal ya. Jadi dia ada banyak lipatan longitudinal namanya. Jadi pada mukosanya itu dia terdiri atas lipatan-lipatan longitudinal yang kompleks ya. Nanti semakin tuba itu mendekati uterus, maka lipatan longitudinal itu akan semakin sederhana ya, tidak terlalu kompleks lagi. Selanjutnya ini adalah preparat uterus ya. Jadi uterus ya itu terdiri dari, dia akan dilapisi oleh epitel selapis kolumnar juga ya kan. Kemudian ada lapisan endometrium yang ini ya. Ini adalah lapisan myometrium ya. Lapisan myometrium ini disusun oleh otot ya. Nah kemudian nanti paling bawahnya adalah daerah adventisianya ya kan. Nah endometrium ini sebenarnya kan adalah mukosa ya. Jadi dia terdiri atas epitel dan lamina propria. Epitelnya selapis kolumnar, ini adalah daerah lamina proprianya sebenarnya, yang terdiri atas kelenjar-kelenjar uterus ya. Ini ya kelihatan ya, yang bulat-bulat ini adalah kelenjar uterusnya.
Nah, kemudian lapisan endometrium ini dia dibagi dua ya, ada lapisan fungsional ya. Jadi kurang lebih 2/3-nya ini adalah lapisan fungsional ya. Nah, sedangkan yang ini yang berbatasan dengan miometrium ya, yang lebih dekat ke miometrium ini adalah lapisan basal ya. Nah, yang lapisan fungsional inilah nanti yang akan lepas pada saat menstruasi ya. Sedangkan yang lapisan basal yang dekat dengan miometrium ini dia tetap utuh ya. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat ini adalah epitelnya ya. Jadi epitelnya itu selapis kolumnar ya. Ya, jadi epitelnya ini ya. Jadi ini adalah epitelnya selapis kolumnar ya. Kemudian di bawahnya ya, itu kita akan menemukan ada glandula-glandula ya, kelenjar-kelenjar uterus ya. Nah, kalau dia masih lurus-lurus seperti ini ya, tidak terlalu berliku-liku ya. Nah, ini kita katakan bahwa ini uterusnya berada pada fase apa? Ini kan kelenjarnya masih lurus-lurus ya. Nah, ini fase proliferasi ya. Jadi ini adalah uterus pada fase proliferasi atau fase apa nama lainnya? Kalau di uterus sedang terjadi fase proliferasi, maka di ovarium terjadi fase apa kemarin? Di ovarium sedang terjadi folikular. Ya, jadi di ovarium sedang terjadi perkembangan folikel, ya kan? Iya kan? Kan setelah menstruasi, ya kan? Setelah fase menstruasi itu kan fase proliferasi kalau di uterus ya kan? Kan fase menstruasi kan lapisan fungsionalnya lepas semua. Nah, setelah lapisan fungsional itu lepas pada setelah fase menstruasi itu adalah fase proliferasi, mulai diperbaiki kan lapisan fungsionalnya. Nah, uterus memperbaiki diri, yang di ovarium dia mulai lagi pematangan folikel ya. Nah, itu. Jadi ini adalah fase proliferasi atau fase folikular ya. Yang ini juga uterus ya, tapi ini adalah fase sekresi ya. Jadi ini adalah daerah endometriumnya, yang ini miometrium ya. Cuma di sini glandulanya itu sudah lebih berliku dibandingkan yang tadi, dan yang satu lagi tandanya adalah bahwa pada di lumen dari glandulanya ini sudah mulai terbentuk sekret-sekret ya.
Nah ini, jadi ada sekret-sekret yang dihasilkan oleh si sel-sel glandula ini ya, yang ada di lumennya. Jadi lumennya itu ada isinya, ya. Nah ini berarti sudah mulai masuk fase sekresi. Nanti semakin mendekati fase menstruasi itu sekretnya ini lebih banyak, kemudian kelenjarnya ini lebih berliku-liku ya, lebih berkelok-kelok gitu. Jadi dia lebih bercabang-cabang ya. Nah ini sama ya, tapi ini fase sekresi ya. Kalau ini apa? Jadi kita lanjut ke preparat serviks ya. Nah, preparat serviks ini nanti ada dua ya. Jadi dia itu ada endoserviks dan ada exoserviks ya. Nah, kalau endoserviks kemarin epitelnya adalah selapis kolumnar ya. Nah ini, jadi ini adalah endoserviks ya. Yang ini, jadi epitelnya dia selapis kolumnar ya. Yang ini, kemudian di lamina proprianya itu ada glandula serviks ini ya. Nah ini adalah glandula serviks ya. Nah, tetapi nanti membedakannya sama exoserviks ya. Kalau exoserviks dia epitelnya adalah apa? Epitelnya squamous kompleks non keratin ya. Nah, squamous kompleks non keratin ya epitelnya ya. Kalau pada exoserviks ya. Dan dia pada lamina proprianya kalau exoserviks, nah ini yang lebih jelas epitelnya ya. Pada exoserviks pada lamina proprianya tidak ada glandula. Jadi bedanya itu nanti sama endoserviks. Yang pertama dari epitelnya, kalau endoserviks itu selapis kolumnar, kemudian di lamina proprianya itu nanti ada glandula serviks. Kalau di exoserviks itu epitelnya squamous kompleks non keratin dan di lamina proprianya itu hanya ada jaringan ikat, jadi tidak ada glandulanya, ya. Jadi nanti bedakan antara yang endoserviks dan exoserviks karena di preparatnya itu nggak dituliskan ya, apakah dia endo atau exo ya. Ya, ada dua, ada yang endoserviks, ada yang exoserviks. Nah, kalau yang ini ya, ini kan epitelnya squamous kompleks non keratin juga ya kan, tetapi ini bukan exoserviks, ini adalah vagina. Nah, apa yang membedakannya nanti? Dia kan di lamina proprianya sama-sama tidak ada glandula ya. Nah, kalau nanti kamu perhatikan di exoserviks ya, itu sampai ke bawahnya itu dia dominannya itu jaringan ikat, tetapi kalau vagina enggak ya, otot ya. Nah, ini ya. Ini adalah lapisan otot ya yang sangat tebal. Kalau di exoserviks itu lebih ke jaringan ikat ya dominannya. Jadi serat ototnya itu lebih sedikit ya.
Nah, jadi yang dominannya itu adalah serabut-serabut jaringan ikat. Tetapi kalau di vagina ya, dia itu yang dominannya itu adalah otot ya. Karena dia adalah organ apa? Tubulomuskular ya kan. Nah, untuk epitelnya sama, dia sama-sama epitel squamous kompleks ya. Dan sama-sama tidak ada glandula di lamina proprianya. Oke, yang terakhir ini adalah plasenta ya. Oke, ini adalah preparat plasenta. Nah, kemarin preparat plasenta itu kan ada bagian ibu dan bagian janin ya kan. Nah, yang bagian ibu yang mana? Bagian ibu adalah yang desi 2 ya. Yang aku tahu itu ada Ya, jadi daerah yang di sini ya, yang di atas-atas sini ya, ini adalah daerah desi 2. Ini adalah daerah ibu ya, bagian ibu dari plasenta ya, yang ini kelihatan ya. Nah, ini adalah areal ibu ya, desi 2. Nah, kemudian yang ini, yang villi chorioalis yang ini adalah bagian janin. Nah, villi chorioalis ini kemarin kan ada 2 ya, ada yang free villi yang dia bebas dan ada yang menempel pada desi 2. Yang menempel pada desi 2 itu contohnya ini. Ini kan desi 2 ya, jadi villinya ini nempel ke desi 2 ya. Nah, ini adalah anchoring villi ya kan. Jadi villi yang menempel pada desi 2. Nah, ini. Jadi villinya ini dia nempel ke desi 2 nih, ya. Yang ini, ya. Kalau yang ini adalah free villi yang bebas ya. Yang mengapung-apung ini ya. Nah, ini ada yang merah-merah ini adalah darah ibu. Ya. Ini adalah darah ibu, dia berada di dalam lakuna-lakuna namanya ya. Nah, sedangkan ini adalah villi-villi. Nah, apa yang memisahkan antara darah ibu dengan darah janin? Kemarin ada 3 struktur. Yang pertama adalah apa? Pada villi itu ada apa? Nah, jadi ini ya, kita lihat ya struktur villinya. Nah, ini kan darah ibu ya, yang di dalam lakuna ya. Nah, darah ibu ini tidak akan tercampur dengan darah janin ya. Nah, ini kan villi ya, free villi yang bebas. Nah, darah ibu dengan darah janin ini dipisahkan yang pertama oleh lapisan apa yang paling luar ini? Trofoblast. Ya, ini adalah sel-sel trofoblasnya. Apa ya, yang ungu-ungu ini. Nah, kemudian di dalam villi ini ya, ini kan ada kapiler-kapiler dari janin ya. Nah, yang ini ya. Nah, kapiler janin ini kan dia punya endotel di pinggir-pinggirnya. Nah, jadi endotel dari kapiler janin ini juga memisahkan antara darah janin dengan darah ibu yang ada di sini supaya tidak tercampur. Nah, kemudian yang ketiga yang memisahkan antara darah ibu dengan darah janin adalah ini jaringan ikat embrional ya yang ada di sekitar kapiler ya. Jadi ada 3 yang memisahkan antara darah ibu yang ada di lakuna ini dengan darah janin. Yang pertama adalah lapisan sel-sel trofoblast, kemudian ada jaringan ikat embrionik yang berada di sekitar kapiler janin ya kan. Nah, kemudian endotel dari kapiler janin. Jadi kalau ini endotel sel-sel endotel dari kapiler janin. Jadi kalau ini kapiler janin, endotelnya ini yang pipih ini. Ya kan? Ini kan sel endotelnya nih selapis squamous. Nah, inilah nanti yang akan memisahkan antara darah janin dengan darah ibu supaya tidak tercampur ya. Jadi itu aja nanti yang dilihat di plasenta, yang mana desi 2 basalisnya, yang mana villi yang menempel pada desi 2, kemudian yang mana darah ibu, kemudian struktur dari villi chorioalisnya ya, yang mana yang lapisan sel trofoblastnya, yang mana jaringan ikat embrioniknya, yang mana kapiler janinnya yang dilapisi oleh sel-sel endotel. Oke ya, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagi 2, siapa yang masuk duluan? Nah, sesi. Nah, ini adalah bahagian ismus. Kalau ismus kan udah lebih dekat ke uterus, ya kan? Kan dia mulai dari infundibulum, kemudian ampula, ismus, kemudian intramural, ya kan?
Nah, jadi dia semakin dekat ke uterus dia semakin sederhana ya. Dan kalau kita lihat nanti yang sel yang bersedia itu jumlahnya akan lebih berkurang. Nah, ini kan epitelnya ya. Kalau tadi kan dia bersilia semuanya ya, banyak banget silianya ya. Tapi kalau sudah mendekati ke uterus ya, itu sel-sel yang bersilianya itu silianya ini jumlahnya akan berkurang. Ya. Nah, jadi nanti kita akan ketemu sel-sel yang tidak bersilia seperti ini ya. Nah, ini tidak bersilia, dia ada tonjolan sitoplasmanya ya. Yang ini ya, ini tonjolan sitoplasmanya nih. Ya. Kalau lihat ini kan selnya nggak bersilia yang ini, ya, tidak ada silianya ya. Ini adalah pack cell itu ya, pack cell itu ya. Karena kalau sedangkan yang ini bersilia nih, ini ada silianya kan, halus-halus ya. Sedangkan yang ini tidak ada silianya, ya, yang ini. Nah, itu lebih mudah kita temukan di daerah ismus karena sel bersilianya sudah kurang ya.